kade cenah jat nya titip bajuna ulah anu seronok karena akan ditonton oleh Ibu Tin karena waktu itu ulang tahun Ibu Tin. Busana tari itu kan kita berbicara masalah simbol, ada simbol khusus, ada simbol umum. Konsep kostum rawayan itu cukang anu siga jambatan gantung bahanna tina awi. Ingin memperlihatkan kehati-hatian. Harusnya lebih dipikirkan bahwa saya punya produk tari, oke saya akan memikirkan kostumnya ini, kemudian sosialisasikan bahwa kostum ini tuh seperti ini untuk tarian ini. Disesuaikan dengan koreografi, disesuaikan dengan segala macam. Nggak setiap pakaian tari kudu rencem. Kan tergantung filosofinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah bahagia sekali kembali lagi kita di Ngojai, ngobrol jaipongan di Jugala Talks. Kali ini alhamdulillah kita kedatangan para desainer kostum jaipongan atau kostum tradisi. Untuk itu di acara ini kita beri judul Urang Ngaguar Raksukan Jaipongan. Mangga Teh Diah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kanggo para narasumber nutos dongkap dinten ieu. Aya Bumi Mia Rumiana, seorang pensiun dosen. Koprokela. Nyanyi. Seorang pensiunan dosen artistik dan seni rupa di ISBI Bandung. Bumia, assalamualaikum. Oge aya Kang Devi Supriyatna, SSN MSN. Salah satu pengajar juga di tari dan rias busana ISBI Bandung. Ya. Katiluna Bumira. Nah, seorang penerus Jugala, penari jaipongan yang handal, koreografer, dan juga salah satu yang suka menginterpretasikan kostum-kostum apa yang Papi inginkan itu ke Bumira. Ya, kita mulai mungkin pertama-tama mungkin dari sesepuh heula. Bumia, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya di Yuswanutos senior, tos anom kene masih sehat di pasien kesehatan, alhamdulillah. Amin. Yang saya tahu Bumia diminta oleh Pak Gugum, pernah dimintai oleh Pak Gugum untuk mendesain salah satu kostum tarian, yaitu rawayan. Dan mungkin juga untuk acara-acara tertentu ya, seperti acara tari kolosa atau apapun acara-acara yang pernah juga kerjakan gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman Ibu Mia? Karena seperti yang saya ketahui bahwa kostum rawayan itu sangat berbeda dari kostum-kostum jaipongan sebelumnya, mungkin ya, ada keser, ada sonteng. Nah, itu sangat berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam filosofi ya yang terkandung di dalam tarian tari rawayan tersebut, mungkin dari segi warna, mode atau yang lainnya. Mangga Ibu. Izinkan album tadi di mana ya? Ya terus terang waktu itu biasalah pesan UI masuk ngadadak. Apih mah kan sok ngadadak we. Itu can anggeus cumia dan jambatan cumia. Itu can anggeus tarian teh. Tapi ceritana kieu kan air rawayan teh jembatan dari bambu gitu. Jadi harus hati-hati. Pokoknya mah eta we. Oh, lamun harus hati-hati. Ada pesanan ti
ti sate ti Pak Sanui kade cenah jat nya titip bajuna ulah anu seronok karena akan ditonton oleh Ibu Tin karena waktu itu ulang tahun Ibu Tin kalau nggak salah yang usia yang ke-60 di Sasono Langan Budoyo taman mini. Jadi cenah lamun ngadengkak ulah katingali cenah bitis. Pokoknya mah percayalah kumaha mah jeung ajat teh. Mikir tah jabat tarian can angeus can ningali jiga kumaha bentukna. Tapi berpokok pada itu rawayan, hati-hati, harus estetik tapi etis juga sopan gitu. Coret wes Anda mah ieu coretan seperti kieu. Ya. Ya. Tahun 87. Bagian atas bagian dalam teh blus dari Geno ya. Ya, dari Geno. Kemudian bagian dalamnya itu pakai tayet tajiga kieu. Ya. Terus luarnya itu ada drapery-nya. Kenapa pakai drapery? Tutup rasa. Kalau di bawah mapan apa teh namanya dodot tutup rasa atau di belakang. Tapi kalau perempuan penutup rasanya itu bagian dada pakai drapery. Jadi optical illusion ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, kemudian ini tadi dalamnya, ini luarnya, itu belakangnya. Nah, bawahnya itu pakai ini. Pakai tayet juga. Supaya kalau melangkah itu nggak terlihat betis atau mata kaki. Nah, mata kaki mah kelihatan. Nah, kemudian luarnya itu pakai samping dari bahan Geno juga, tapi ente ketat supaya tidak mengganggu gerak. Nah, najan sanes penari pernah diajar nari ku Pataria menuju SMA di SMA 5. Tapi sareng Pak Obreng hari teh, Pak Mustamil. Tapi duka kumaha eureunna kursusna. Nah, salajengna diajaran gitu ku sorangan, ieu kieu gerakna kieu. Jadi itu ulah reged, ulah gejed. Pokoknya harus mendukung gerak. Disampingkeun, terus di payuna teh nganggo wiron drapery juga, tapi arahnya ke bawah. Supaya tidak terlihat samping banget, maka itu semi rok ya, semi rok. Jadi kayaknya mohon ya seperti rok panjang, belakangnya kan pakai restraining. Nah, terus yang depannya itu disampirkan sedikit ke belakang. Yang depan tuh disampirkan ke belakang, tapi yang depannya dikasih kipas gitu. Ya, kasih apa namanya tuh renda. Dan itu lebih pendek dari roknya ya? Itunya lepeknya? Iya, iya. Nanti bisa dilihat ininya, fotonya. Terus lari ke warna ya. Ada nanti konsep kostum rawayan. Rawayan itu cukang anu siga jambatan gantung bahanna tina awi. Ingin memperlihatkan kehati-hatian tadi kan, kehati-hatian. Keberanian membela diri menghadapi hidup tanpa keluhan.
perempuan yang gagah diimplementasikan kepada gerak tari. Iya sahur Pak Gugum. Jadi pesannya itu harus begini. Kalau memakai kain samping agak gejed, untuk mempermudah gerak dibentuk sedemikian rupa. Ketika ada gerak yang mengangkat kaki untuk kebutuhannya menggunakan celana. Pakaian dasar yang standar kebaya lengan panjang samping. Untuk gerakan tertentu di dalamnya menggunakan celana panjang. Nah, tapi kebaya ini dimodifikasi dengan baju tayet ini sama yang pakai blus luarnya, rompinya yang ada drapery-nya. Baju senamnya body size, rok panjangnya dimodif, tayetnya body size untuk keleluasaan. Gerak seperti menendang, bahannya harus yang lembut, tapi kesannya anggun. Warna biru atau royal blue mendekati nila ikat kepala baduy. Jadi aduh sampai merinding. Saya ingat sih lagi mikir ininya. Oh, karena ini Sunda, baduy itu masih Sunda kene. Jadi ikat kepalanya biru, kan biru nila. Jadi warna ini tuh diambil dari itu, warna baduy. Kesan buhun. Saat itu tidak disukai warna biru sebenarnya. Tetapi saya mencoba mengemukakan dengan versi baru dengan model-model yang mungkin bisa menarik. Karena warna biru itu tidak disukai karena gelap. Tapi untuk kebutuhan pertunjukan kan menggunakan tata cahaya. Jadi otak di jalan lagi kan. Tuh resep biru eta mah poek. Tapi kan aya tata lampu, aya penata lampu pan. Tata, nuker ngarokok. Maka dipilihlah warna itu untuk tampil beda. Warna biru nila. Dipentaskan di Sasono Langan Budaya Taman Mini Indonesia. Yang dihadiri, yang looks-nya itu dihadiri oleh pejabat-pejabat negara, terutama ibu negara yang milad ke-60. Ornamen perak untuk kekuatan kebutuhan estetis. Kenapa saya mengambil pucuk awi? Karena awi itu ada di Pasundan. Walaupun di Cina ada, tapi di Pasundan beda kan. Awi itu banyak sekali kebutuhannya. Awi mah tina akar nepi ka salayana daun yeunana ka angge. Jadi di sini simbol juga bahwa lingkungan kita itu nggak boleh naon sih awi gitu. Itu pernah di seminar tanya kenapa itu rarangkena cenah yeunana tusukonena ku pucuk awi. Sapertos Bali cenanya ka. Mohon. Kantosnya tahun 8 hiji kan. Kan ari awi teh teu di Pasundan wae. Teu di Bali wae. Di seluruh Indonesia juga ada. Di Cina juga ada. Tapi bagaimana kita memakainya? Kalau tusukone yang biasa itu mah lumrah. Sigar tarima di mamanage sami wae, hampir sami, kecuali ada inovasi baru. Ya. Kadienakeun. Nah, jadi saya memilih itu kenapa? Geraknya lembut. Kan tadi harus hati-hati. Hati-hati itu harus lembut untuk geraknya sih geraknya memang energik. Tapi lembut kan teu lincah. Benten sareng sonteng pan. Nah, jadi harus ada bedanya. Gerak yang lincah itu kostumnya harus begini. Gerak yang lembut tapi bagus kostumnya harus ini. Kenapa warnanya dikaitkan dengan setempat? Itu tadi simbol bahwa kita mengambil dari lingkungan. Kemudian
kenapa biru pas ini ge narosun kenapa warnanya mesti royal blue. Bukan salah sih, beliau menanyakan seperti itu, ingin tahu kenapa alasannya. Memang royal blue itu kebanyakan dipakai di Eropa, tapi balik lagi kan, kenapa saya ngambil itu modifikasi dari ikat baju Baduy teh nila. Satu itu, kedua rasanya Rawayan itu nggak mungkin dikasih merah, karena kalau merah mah simbolnya atraktif, gerak, tegas, kadang-kadang galak, siga purbararangnya gitu. Jadi utamanya hati-hati, lembut, ada simbol dari lingkungan daerah sekelilingnya. Nah, kemudian kenapa pakai perak? Menurut aturan itu bukan kesenangan pribadi. Biru itu kalau disandingkan dengan emas beda. Biru disandingkan dengan perak itu lebih netral. Benten pan karaos pisan. Kalau hitam itu mau emas mau perak bisa segala masuk. Tapi biru mah benten, tidak bisa sembarang warna yang disandingkan di situ. Kemudian ininya putih, kembang awi, terus ieuna gelangna juga, ininya juga perak, terus ada birunya, terus ininya bentennya perak. Jadi perak itu indikator, dengan biru diindikasikan kelembutan tapi anggun. Jadi meraih semua gitu, lembut aya, anggun aya, hati-hati aya. Elegan lah ya, jantan. Ya secara garis besar itu dulu deh. Tadi Bu Mia kantos nyarios bahwa proses pembuatan kostum itu dibuat atau dipesan sebelum tarian itu udah jadi. Iya, sebelum tarian jadi. Jadi masih dalam proses koreografi. Proses koreografi lah ya. Nah, apakah itu prosesnya berbarengan jadinya? Itu koreografinya udah jadi, kostum juga udah jadi, dan apakah Bu Mia merasa oh ternyata cocok nih, atau adakah kritik atau sesuatu yang tidak pas di hati Pak Gugum untuk sebelumnya, mungkin dari awal proses ya, mungkin ada yang nggak seret, mungkin dari awal revisi dari Papih itu seperti apa? Alhamdulillah nggak ada, jadi langsung langsung aja gitu. Begitu ya boleh. Tapi makan gitu tegas untuk tersuka ya mah pengen kia dan saya dikawinkan ya, itu klop aja ya sama tarian ya, gitu. Saya lihat beliau itu pertama menghargai dulu pemikiran orang, karya orang. Kalaupun ada perbaikan itu tidak langsung to the point. Kebanyakan yang saya buat, desain yang saya buat, Pak Gugum nggak pernah komplain, selalu menerima. Ya. Tapi Ibu ikut menyaksikan eksplorasi geraknya, sehingga Ibu bisa membayangkan kostumnya seperti itu, atau pure? Boleh saya jawab nggak kalau itu? Soalnya waktu itu kan emang kebetulan Rawayan itu diterapkan kamera. Jadi pas mau bikin kostum, ada Bu Mia, ada Pak Aja, terus udah gitu, Mira cik ngigel, belum ada musiknya memang. Jadi saya nari gitu, terus di depan saya yang lihat Papi, Bu Mia sama Pak Ajat gitu. Ta sukuna ta yang gitu. Jadi ta ieu dinu ieu diangkat sukuna gitu. Bu Mira itu udah nyobain? Udah belum. Belum. Ini baru proses hayang nyen kostum gitu. Tapi kalau yang tadi ditanya sama Teh Dia,
heula mana gitu ya tarian sama itu tarian dulu. Karena kalau kostum mah ya sampai di Jakarta itu Pak Hajat itu bawa mesin jahit gitu, ya. Iya. Bawa semuanya gitu di situ. Jadi wah ya udahlah pokoknya mah. Mungkin tadi kalau Bu Mia belum pernah lihat mungkin ya proses sebelum kalau Papi mungkin udah proses mungkin ya. Ya, secara gerak mungkin udah proses baru minta ke Bu Mia. Ya, Bu Mia belum melihat utuh tarian tersebut mungkin gitu ya. Ya berarti prosesnya yaitu seperti itu mungkin ya. Mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan nggak mengenai kostum ini? Atau mau beralih ke garapan-garapan kostum lain? Saya pengen menambahkan sedikit. Ya boleh. Pernyataan Bung Mia tadi ya, bahwa konsep dari rawayan itu salah satunya penuh dengan kehati-hatian. Mungkin Pak Ahmad bisa di sini dekat Pak Yayat. Jadi Bu Miana teu ngalieu karunya. Mohon. Jantan itu teh kumagi Ahmadiyah. Kedah dibubarkeun. Menarik tadi yang disampaikan Ibu Mia itunya, salah satu yang diungkapkan ke Ibu Mia itu adalah kehati-hatian gitu kan. Terus melihat koreografi juga meskipun pada proses tahap awalnya tidak melihat gitu. Nah ini saya melihat Ibu Mia luar biasa gitu. Sudah bisa menerjemahkan keinginan-keinginan dari konsep yang disampaikan ke Ibu gitu dari almarhum Pak Gugum. Iya, hanya melalui bermodalkan wacana. Gitu. Salah satu yang kehati-hatian itu saya kalau dikorelasikan dengan gerak di rawayan itu justru di bagian awal itu yang lengkah maung itu. Lengkah maung tuh kan kalau yang namanya maung itu sangat hati-hati sekali gitu kalau melangkah tuh kan. Iya. Sangat hati-hati di kanan kiri itu sangat jelas sekali karena dia pasti kalau ngelengkah kanan pasti resikonya gitu, kiri juga apa sih yang akan terjadi seperti itu. Ada di tari rawayan tuh sangat tergambar gitu. Itu menarik gitu. Dan kostum juga mendukung. Dan kostum juga apalagi setelah disampaikan sekarang itu saya juga baru tahu bahwa itu mengambil dari Baduy itu dan sangat berhubungan sekali gitu warna birunya gitu. Sekalipun itu lebih bright gitu kan warna itu ya. Kalau mengenai warna itu permintaan Pak Gugum sendiri? Bukan. Oh, Bu Mia sendiri ya? Oh iya. Yang menarik itu. Dan kenapa glossy gitu, mengkilap? Karena di situ harus ada cahaya gitu, nggak boleh redup. Kalau Baduynya sendiri kan redup, doff gitu. Tapi kalau ini birunya diambil, tapi permukaannya, teksturnya itu glossy, ya. Itu yang disebut optical illusion itu. Aina lamun doff mah, asa teu nariknya gitu. Dan memang iya yang menariknya adalah proses kreatifnya itu memang secara ideal dalam pembuatan kostum tari memang seperti itu observasinya. Jadi tidak hanya sebatas ini temanya apa, kita pelajari literasinya enggak gitu, tapi harus memang melihat tariannya seperti apa karena ini untuk kebutuhan tari. Terus kemudian nanti efek di panggung juga itu sangat dipikirkan, kenapa biru, kenapa harus glossy, itu sangat dipikirkan. Memang harus sematang itu. Tidak hanya sebatas latah oh ya bagus terus ditiru gitu, nggak cuma gitu, harus dipikirkan kalau memang ini mau menjadi Kebutuhan tari. identitas tari ya memang harus sangat dipikirkan. Kostum tari rawayan nggak bisa dipakai untuk tarian yang lain, itu pun kostum yang lain. Setiap ide itu punya kalau di tarian Gugum itu punya karakteristik masing-masing. Iya, karena segala sesuatu yang menempel itu adalah untuk memperkuat. Betul. Gitu, tidak bisa dipecat atau tidak bisa dikurangi atau tidak bisa. Kalaupun misalkan tiap tarian ada proses pendewasaan di atas panggung, misalkan ada revisi nggak masalah. Tetapi ketika ada proses kreatif yang sudah mapan, terus kemudian ada pengurangan karena alasan, misalkan hilang
rusak atau apapun tidak bisa dipakai, itu no excuse, harus dipakai. Ada solusi lain gitu, harus ada solusi lain bagaimana itu ada gitu. Ya, yang menarik tuh ini masih dokumentasinya tuh Ya, masih terjaga. dan memang warna biru itu secara nilai psikologisnya kan memang tentang cinta kasih ya. Jadi ya relate dengan tema ini tentang cinta kasih, tentang ibu, kasih sayang luas gitu. Warna biru itu mungkin ke situ. Dan di dalam busana tari itu kan kita berbicara masalah simbol, ada simbol khusus, ada simbol umum. Bumia menggunakan simbol umum walaupun secara khusus mungkin tidak. Nah, warna biru, banyak pertanyaan kenapa biru gitu. Padahal secara simbol warna biru itu memang tentang cinta kasih. Cuma mungkin tidak terbiasa dengan itu karena kita berbicara tentang ibu biru, laki ya identitas kenapa nggak pink misalkan gitu. Ya biru ada nilai lain. Terus kemudian ada pengaruh optik terhadap psikologis penonton, bagaimana efek warna biru terhadap penonton gitu. Itu sangat dipikirkan dan itu penting. Itu penting. Detil banget walaupun memang kesannya sederhana, tapi itu detil banget gitu sebenarnya gitu kalau di Guar ya secara itu ya. Luar biasanya pada masa itu gitu. Pada masa itu dekade 80 dan saya mencoba untuk di-compare gitu walaupun ini hanya cocokologi tahun 80-an. Oke, kita lihat dengan passion pada masa itu kan lebih ke sporty, 80-an sporty. Terus kemudian pakai colorful warna terus outer yang lebih besar-besar. Nah, saya coba di-compare nih. Apakah ada hubungannya dengan ini karena saya ngelihat kostum rawayan yang berbeda di antara materi-materi tari yang lain gitu. Ini sangat berbeda secara desain. Apakah ada hubungan ke situ kah gitu pada masa itu gitu biar ini bisa diterima di masyarakat semua kalangan kah atau lebih ke fashionable. Saya kira apapun idenya masa itu ini udah sangat kontemporer. Unsur tradisinya ada, nilai-nilai lama itu ada. Samping atau sinjang atau kain batik itu diganti dengan kain polos tapi desainnya tetap utuh. Rok ini adalah desain sinjang yang digunakan perempuan gitu. Ya luar biasa. Dan ini disukai oleh Bu Tutut kan, sama Bro Ripe Sulima kan lihat waktu proses di Taman Mini sebelum Breng itu, kok bagus ya. Tapi ada kritikan dari Profesor N, kenapa sederhana banget. Kenapa nggak rencem, nggak rame, rarangkena? Saya bilang nggak setiap pakaian tari kudu rencem, kan tergantung filosofinya. Kebetulan saya mau nanya itu, Cemia ya. Jadi Cemia tidak terjebak dalam sesuatu yang sifatnya hybrid gitu loh ya, garapan itu walaupun segala diterapkan dan lain sebagainya. Ini kalau menurut saya ini sebuah kecerdasan yang luar biasa ya. Mungkin ini dari track record Cemia dan Kang Ajat gitu. Hanya diberikan satu pewacanaan dari kehati-hatian, padahal belum melihat sebuah koreografi dari Lempang Maung tadi gitu loh. Itu kalau ya bukan kalau rawayan itu pasti kiblatnya kutunya itu pasti ke Baduy gitu loh, bahasa itu ya, bahasa rawayan itu gitu ya. Nah, sehingga Cemia itu banyak menggali, mengeksplor sebuah konsepsi desainnya itu Baduy banget begitu loh. Walaupun dikombin dengan teknik-teknik untuk sebuah pertunjukan oleh Cemia yang tadi yang biru dengan silver itu kan ada satu empasis yang muncul dari kostum itu setelah ada sebuah perpaduan itu. Ini yang saya cukup menarik itu. Jadi ternyata Papi membuat sebuah desain kostum itu penuh dengan nilai-nilai pemaknaan gitu. Tidak sembarang untuk menempelkan begitu saja. Seperti apa yang diwacanakannya dengan bahasa yang tadi gitu. Penuh kehati-hatian, lembut dan lain sebagainya diterjemahkan oleh Bumia dengan bahasa visual itu gitu. Ini jadi pada waktu zamannya itu ya. Cuman kalau yang disampaikan Devi itu mungkin
itu secara unsur kebetulan saja, sehingga mengimbas kepada desain-desain yang mungkin lagi ngepop pada waktu itu. Jadi mungkin ada unsur kebetulan juga ya, Cemia ya, tidak terpikirkan oleh Cemia, baik efeknya ke sana gitu lah ya. Ini mungkin Dev, kalau menurut saya gitu. Jadi Bumia itu sangat patuh gitu loh, ya, sangat tuhu dengan gagasannya berdasarkan latar belakang nilai-nilai filosofi Baduinya itu gitu. Ya tinggal dengan kecerdasannya seorang desainer bagaimana mengcombine ini semua. Kan banyak aksesoris yang dipergunakan hanya untuk membuat sebuah perfeksionis dari sebuah desain kostum gitu. Sehingga walaupun sederhana ya memang konsepnya begitu gitu loh. Jadi tidak usah khawatir dengan kritikan dari orang Jakarta. Itu saja dari saya. Ya, Sangat berbeda. tambahan sedikit, salah satunya ini saya berterima kasih kepada alma mater saya ITB. Karena saya belajar di seni rupa ITB, jadi ada ilmu, patokan ilmu yang saya nggak boleh langgar. Saya menerapkan, mengimplementasikan ilmu yang dimiliki itu ke dalam rancangan apapun, walaupun basic keilmuannya desain interior. Saya kan sarjananya studio desain interior, bukan kostum. Tetapi akar dari ilmu seni rupa itu ada di situ, diterapkan karena naon wae Fleksibel ya. Dan alhamdulillah kostum tari rawayan ini dipertahankan sampai sekarang gitu ya Bu Mira ya. Kecuali ada beberapa yang memang udah kita susah dapatnya ya. Oh, kadang-kadang ya ada yang silver. Ini tayet gini kadang. Tayetnya warna kan. Oh iya. Tapi kembali lagi ke warna biru kan. Tetap lagi ke warna. Saya pernah karena sulit, karena untuk keperluan banyak mungkin ya, kuantitas. Jadi kita kesulitan nyari yang warna biru, dulu pernah berubah jadi silver. Tapi balik lagi ke biru lagi. Ya kebetulan Haritama punya langganan di King. Iya, jadi saha namana teh pesan ini tayat warna ini aya wae buat Bumi mah aya wae cen. Atau nanti kayak kamu guru ayah. Iya kudu aya pokoknya gitu. Iya, sekarang kita punya yang seperti itu. Tapi tetap kita balik lagi back to basic gitu. Tetap balik ke Kalau saya mah gini, waktu itu kan tahun 87 itu memang baru masuk ASTI ya Bu ya. Terus saya terlihatnya lagi senang-senang dengar musik jaipongan itu. Dan saya tidak tahu sebetulnya karakteristiknya apa, estetika dari jaipongan itu sendiri, kurang paham dan lain-lain waktu itu. Karena saya pindah dari jurusan tari waktu itu ke karawitan ya. Terus saya memahami, tiba-tiba ketika muncul rawayan, aku sampai berpikir, oh ini ada jenis jaipongan pakai pakaian Romawi gitu. Karena kalau saya lihatnya seperti itu karakternya kan waktu itu. Ya, waktu itu saya, ya apakah memang mungkin juga ada gagasan ke sana waktu membuat Ibu, atau memang tidak ada sama sekali? Enggak ada pengaruh luar. Murni. Oh saya harus begini. Yang tadi itu kebutuhan menutup rasa. Iya, kebutuhan menutup rasa harus pakai drapery. Jadi nggak bisa bolongor gitu, nggak ada apa-apanya. Karena untuk tayat tungkulnya itu bolongor teh ini ya kalau tanpa rompi kan kelihatan ngepres gitu ya di badan. Itulah pasti susahnya ketika kita mengeluarkan konsep baru terhadap sesuatu yang lama di saat budayanya masih seperti ini yang disepakati, terus kemudian ada konsep baru, itu pasti agak sedikit pro dan kontra. Dan saya kira ini pasti agak lebih sulit penerimaan ketika harus ada tayet, bahan likra, baju negeri gitu. Yang biasanya dengan kebaya, dengan sinjang, terus ada sesuatu yang lain, pasti penerimaannya agak lebih susah. Kayak Bambang Arayana, konon acek, hutayet, alasannya kieu. Macana di Sunda mata tara pakai celana, cina pakai samping we, cina gitu. Dia pemikirannya beda. Nggak ketangkep gitu. Dan itu uniknya itu ada rantai-rantai di sini juga ya, ada rantai gitu kan. Jadi menambah aksen ya gitu, aksen di bagian dada. Jadi henteu kosong gitu, ada sesuatunya.
Ya itu. Eta teh nu susah teh. Yang mahal tuh itu. Aksen-aksen seperti itu. Ya itu makanya detil gitu. Tapi juga saya pernah kesininya tiba-tiba, karena kan akhirnya saya suka ingin lebih tahu banyak ya, ternyata bahwa tarian itu memang secara eksklusif tidak untuk disosialisasikan untuk sanggar-sanggar yang lain, artinya ini sebuah produk yang integral di Jugala. Terus tapi ketika saya ikut-ikut dan lihat nonton, banyak orang yang akhirnya yang tadi mencuri-curi, mereka juga pakai pakaian gitu, nabuh di panggung-panggung hajat gitu ya. Artinya ya saya sering menyaksikan seperti itu. Mata cek almarhum Pak Ajatnya mah geuleuh aing mah cenah anu tuturut muning ai tadina cenah ngomongkeun cenah ayeuna dipake ku maranehanana gual geol hareupeun urang rujit cenah. Sampai gitu tak Kang Ajat mah. Diikutin ya sama yang lainnya juga. Iya. Model-model seperti itu. Sampai sekarang ya. Pasti gitu. Ya, hatur nuhun satacana ayeuna panginten kanu ka Kang Dedep heula ye. Kang Dedep, bagaimana pendapat Kang Dedep mengenai kostum-kostum nih yang digunakan di Jugala maupun yang di luar Jugala? Ayeuna kan rame pisan geuningan aya jaipongan nu macem-macem lah nya. Apal meureun nya nu make kitulah. Anu make beragam lah. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan kreativitas. Oke, oke lah. Dan bagaimana kan Kang Dedep juga pernah dimintai oleh Pak Gugum ya untuk mengupgrade aksesoris. Dulu kan belum pakai itu ya, belum pakai. Sebenarnya nggak pakai sigar sih. Dan mencoba untuk Papih teh pengen ada sesuatu nih di kepala apa gitu. Jadi pengen dibuatlah aksesoris kepala sigar itu ya. Nah, bagaimana Dev mengakomodir keinginan Papih tersebut? Apakah ada kesulitan? Apakah udah sesuai belum nih dengan keinginan Pak Gugum? Untuk masalah itu. Ya, pertama mungkin yang itu dulu ya, yang kostum keberagaman kostum itu. Yang di Jugala dan di luar Jugala heula. Yang sebetulnya untuk kreativitas itu kita nggak bisa ngebatasin. Kita nggak, ya itu mah tergantung apa namanya, pengetahuan anjeuna gitu ya, ilmu pengetahuannya, ilmu yang didapat ya termasuk lingkungannya seperti apa gitu. Banyak hal, nilai-nilai budaya yang membentuk bagaimana karyanya akan terbentuk gitu, ya baik yang di Jugala ataupun yang di luar gitu. Cuma yang disayangkan adalah ketika mereka membuat produk tari, membuat produk seni, ini saya bikin tarian nih, tetapi tidak dikuatkan dengan identitas yang secara visual tuh ya, ketika kita melihat kostum, kita akan diarahkan tari ini, tari A, tari B, tari C, mereka nggak pikir ke situ gitu. Ya, baju-baju kieu keneh mah atuh Mas, kumaha bedana dengan tarian yang lain apa gitu. Nah, mereka rata-rata nggak sampai ke situ gitu, pakai baju seadanya pakai baju ieu gitu. Nah gitu kan. Maksudnya harusnya lebih dipikirkan bahwa saya punya produk tari, saya akan memikirkan kostumnya ini, kemudian sosialisasikan bahwa kostum ini tuh seperti ini untuk tarian ini, disesuaikan dengan koreografi, disesuaikan dengan segala macam. Nah, hubungannya dengan masalah sigar, saya kebetulan ngajar tuh tidak hanya di teori, praktek, karena prakteknya baru akhirnya jaraguan. Jadi lebih ke kita ke analisa rias busana, dan kebetulan saya ngajar di kelas pengkajian, termasuk di kelas penyajian, termasuk di penciptaan. Analisa semuanya, makanya sering ketemu sama ini guru saya. Minta bocoran, minta data, nyuli dan minta data. Maksudnya coba kalian analisa tarian-tarian yang akan nanti tujuannya untuk TA, walaupun mereka masih di semester 6. Tujuan untuk TA nanti apa? Coba kalian analisa kostumnya. Kebetulan dulu tuh ada Angel salah satu mahasiswa di D4. Dia mau ngambil rawayan dulu tuh, Angel di rawayan tuh dulunya pakai ini loh. Saya lihat dapat dokumentasi di waktu Sawangi Tatuar Sunda. Ya. Sorry. Oh iya, Kaung Anten. Iya, Kaung Anten, karena kebetulan dulu juga saya ikut di acara itu sebagai penata rias karena saya menarinya dulu. Gitu lah. Gitu. Oh ya, kok pakai siger sana?
Iya, makanya ini yang harus ini PR kamu, ini untuk memperkuat nanti literasi kamu dalam skripsi, aku bilang gitu. Kalau kamu jadi ngambil ini tarian ini, sok silakan kamu ketemu sama pihak juga lah, coba tanya ke Bu Mira apa dasarnya Pak pakai ini, kenapa sekarang tidak, kenapa pakai dan sekarang tidak. Jadi sambil ngedampingin Angel tuh, ya mungkin Angel ada komunikasi sama Bu Mira, kenapa seperti ini, kenapa itu gitu, dengan alasan terus Angel gimana hasilnya? Alasannya kenapa nggak dipakai karena memang sudah pada hilang. Itu bukan alasan, gue bilang itu bukan alasan. Segala sesuatu yang memang penunjang penting itu adalah pokok, harusnya jadi prinsip. Kalaupun misalkan hilang, antisipasi dengan itu. Kecuali kalau misalnya itu tadi proses pendewasaan ketika harus ada pengurangan atau penambahan, itu untuk memperkuat dari si tema itu tadi atau si konsep, oke, itu ada alasannya yang bagus. Tapi kok ada alasannya karena hilang atau rusak itu? Ya, mungkin Bu Mira bisa ngejawab. Kalau yang saya tahu ya, kenapa dulu pakai terus enggak, belum pas aja kayaknya. Kalau Papi berasa belum pas. Bentuknya, ya. Desainnya belum pas. Bentuknya. Mungkin bisa Betul. ditambahin. Ya, satu itu. Kedua, lantas nggak dipakai karena ada gerakan baru yang roll itu. Dimana udah beberapa kali pakai itu terus jadi keangkat gitulah, pokoknya jadi nggak aman gitu kalau pakai itu teh. Itu sih sebetulnya, makanya ya udah, selain memang sudah nggak ada dan kita bingung mesti bikin kemana gitu. Ya, dan kemarin sempat mencoba untuk karena kebetulan ada satu itu yang ngedesain pertama tuh Kang Opeh, Taufik Hidayat almarhum. Pertama itu yang waktu Samudra Sunda siapa yang ngedesain? Kang Opeh. Itu Iya. di-upgrade sama Dedep ya? Ya, karena sayang aja, maksudnya saya coba bikin tuh minimal kita ada solusi nih, biar ini tetap ada gitu. Ada solusi gitu. Tapi ternyata setelah dibuat dan waktu itu dipakai sama Denada, komunikasi sama Bu Mira, kayaknya ini masih kegedean, dia harus lebih dikecilin lagi. Oke, kita coba untuk masalah desainnya. Saya kira perubahan ukuran itu tidak akan merubah prinsip karena secara desainnya tetap utuh seperti itu. Termasuk yang tadi kendalanya adalah koreografi, ketika misalkan harus roll atau back roll itu kendalanya. Oke, berarti itu hanya masalah teknis gitu. Tapi bukan berarti harus dihilangkan. Sebetulnya tadinya juga memang nggak pakai. Tadinya nggak pakai karena waktu itu di Sawangi di Tatar Sunda itu jadi 9, jadi ada penokohan. Jadi ya itu kan seorang putri gitu ya maksudnya. Nah jadi itu sih keperluan waktu itu. Tapi sebelumnya memang nggak pakai siger, nggak pakai. Tetapi malah jadi nilainya lain. Sama ketika saya melihat tarian ini gitu, ada sesuatu yang lain. Jadi itu makanya sebetulnya memang yang tadi Bu Dia bilang, Papi juga masih mencari gitu, pengen pakai siger tapi yang cocoknya gimana, terus yang seperti apa, tapi maunya ya memang yang ramping ke depan gitu. Tapi idenya bukan dari siger-siger Sunda gitu sih, dari ikat sih sebenarnya ya, dari ikat Sunda gitu, tapi dari kulit cina. Jadi bukan siger Sunda, siger kayak gojir, ukurannya mungkin kayak gojir di Sonteng mungkin, tapi agak lebih di gitu ya. Itu menarik sebetulnya mah. Dan yang lebih menarik lagi ketika tadi ngobrol-ngobrol, ini kan kamu Anton tentang apa, terus ternyata desainnya itu ada hubungannya dengan vaksin naga liman, Cirebon gitu. Akhirnya ke situ relate gitu. Oh iya ya, ternyata relate gitu akhirnya memang bentuknya seperti itu ya. Mungkin pas OP waktu itu almarhum lagi gambar kieu pi, henteu lain-lain. Iya nak ya mungkin jadi ke situ mungkin inspirasi Papi dari Iya, karena kalau bisa kita coba compare sama cerita Kawung Antonnya sendiri, emang ada hubungan sama Cirebon dan ada unsur itu di situ gitu. Cuma yang tadi jadi pertanyaan, kalau saya kenapa harus di kepala ya, kan kita tuh lagi gitu. Antara Sumedang sama Cirebon kan lagi gitu. Kenapa harus di kepala ya, sementara kepala itu kan legitimasi yang tertinggi ya, ada di kepala gitu. Kita lagi konflik loh. Terus dia tapi disusuhun. Nah, jadi saya melihat posisi Kawung Anton sebagai penyeimbang. Bagaimana dia penyeimbang dalam cerita penghubung antara Sumedang dengan ini gitu. Akhirnya ya itu mah hanya pientengan atau itu mah hanya mungkin ada pesan lain, saya nggak tahu. Itu hanya cocokologi saya aja. Ya itu memang belum sempat kaguar ya waktu itu sama Papi gitu. Kenapa pakai ini tapi terus kalau nggak pakai juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak suatu keharusan sebenarnya.
Tapi pun pas dicoba ada nilai tambah kan gitu. Cuma ya yang waktu awal itu waktu sama kita atas memang belum pas aja kata papi, encan pas cenah gitu pas bentuk sigar bentuknya teh gitu. Bentuknya teh gitu. Mungkin udah pernah lihat belum yang Dede buat waktu itu? Sudah pernah. Udah pernah. Waktu dipakai sama Denada di Indosiana. Indosiana. Oh, di GIK. Ya. Terus gimana? Kalau menurut saya material yang saya buat itu terlalu berat. Jangan cocok untuk itu. Saya mungkin harus bikinnya 3D gitu. Print 3D. Mungkin agak lebih, atau kalau enggak bikin kulit sekalian gitu. Tapi ada teknis yang memang biar tadi nggak naik, ini teknis. Ada teknis yang harus dipikirkan biar ininya nggak naik ketika roll ataupun kegiatan apapun gitu. Dan saya membuat itu semata-mata untuk pengetahuan saya. Walaupun saya ngedamping maksudnya ngegandeng Angel waktu itu. Untuk pengetahuan saya, terus saya memang penasaran untuk mencoba membuat dengan materi yang saya bikin, dan kurang menguntungkan untuk ke situ. Tapi apapun hasilnya, saya hibahkan itu untuk Jugala memang. Ya, mungkin Budi Bumia ada ini nggak apa gagasan lain mengenai yang tadi dibicarakan oleh Dedef mungkin Siger itu tentang Siger di Tari Kawung Anten seperti apa, mungkin ada pemikiran lain nggak? Mungkin secara desain mungkin belum pernah lihat ya. Oh, belum pernah lihat. Jadi itu kebayang. Ya, jadi harus benar. Karena memang masih di masyarakat sendiri agak sedikit lebih pro kontra ketika jaipongan di Siger gitu. Bukan Siger dulu teh asalnya dari ikat. Iya, apapun itu ketika melingkar di atas itu adalah Siger gitu. Sama keraton Ya. Budaya keraton gitu. Sebetulnya gini, kalau misalkan memang ya kita mau ke situ boleh, tapi apa hubungannya dengan itu? Kan itu adalah sebagai bentuk legitimasi, penghormatan atau kedudukan perempuan. Ya, jadi nggak ada masalah sebetulnya mah. Siger ada di Jaipongan itu tidak ada masalah, tetapi desainnya seperti apa gitu. Desainnya seperti apa? Iya, kalau saya sih berpendapat gini, betul itu ya kenapa pakai Siger atau tidak itu. Saya tuh kalau melihat sosok Kawung Anten tuh dia bukan orang biasa itu kan. Dia tuh mungkin ya seorang yang dianggap sebagai hero juga. Dia seorang yang punya sosok ketokohan yang luar biasa gitu. Kenapa sampai diangkat gitu. Terus cara nilai juga tuh Kawung Anten tuh ya Kawung Anten gitu. Itu tuh saya pikir sangat layak juga kalau Kang Dedep malah melihat itu ada nilai plus itu kan. Dan itu bisa jadi sangat tepat itu kalau disematkan di Siger. Iya, di Siger itu sangat tepat. Cuman nanti teknisnya ya itu yang harus dipikirkan tuh itu desain bahan termasuk ukurannya segimana gitu. Jangan cuma tahu oh itu bagus pakai gitu. Akhirnya kan yang kita harus tetap ingat adalah ini untuk kebutuhan tari. Bagaimanapun juga kita harus coba tanya penarinya nyaman atau tidak, gerakan mana yang paling sulit itu coba dilakukan kan kayak gitu. Sama seperti kayak tadi pemasangan rok kepanjangan nggak enak, kependekan apalagi gitu. Sakumah ya ketika rengkukan itu harus dicobain sama penari. Betul. Ya. Ya hatur nuhun Kang Dev. Ayeuna ka Bumira. Bumira ya. Bumira itu salah seorang yang bisa menginterpretasi kostum dari karya papihnya. Mau sanes mangga di Lajeng. mangga. Yang saya tahu ya Bumir ya, mulai dari kostum Kawung Anten dan perkembangannya. Karena kan dari awal itu udah mengalami beberapa perubahan kostum. Ya. Kalau aksesoris sih hampir sama dari awal sampai sekarang sama, cuma tadi ada pakai Siger itu dan enggak gitu. Itu dari Kawung Anten, terus dari Kuntul Manggut. Nah, itu kostumnya udah Bumira yang mengakomodir apa keinginan papih itu. Ini Ambat Kasih dari
kostum jalak ngejat juga. Mulai dari papi kan dulunya minta ke Aiwa ya, minta ke Aiwa. Tetapi mungkin ada sesuatu yang belum pas, Bu Mira yang mengembangkan dan mengakomodir apa keinginan papi. Dan satu lagi kan ya laga seueur Bu Mira jantan Bu Mira tehnya penata kostum oke gitu ta. Jadi hampir sama dengan pertanyaan Kang Dedef ya. Penata rias oke leres. Nah, bagaimana pengalaman Bu Mira lah mengakomodir misalnya ada perdebatan kah keinginan papi kieu Bu Mira anu kieu biasa kan. Terus apakah mengenai kendala atau kesulitan gitu? Sebetulnya tetap kalau penata mah papi ya, karena memang semuanya juga yang diminta oleh papi, ide gagasan awalnya papi. Palingan hanya gini, Tahmir nu ieu mah papi hayang kabaya, tapi tepanjang leungeunna 3 parapat gitu. Warnana Mira teangan warna hanjuang. Unsur warnana eta. Tah, kela tinggal kawan anten ya. Di awal weh kabaya kutang beureum bawah emas. Mengalami perubahan. Jadi kutang heula kutang warna apa sih? Kutang pakai kebaya tipis. Kebaya tipis terus mengalami perubahan lagi kebaya warna hanjuang dan ininya juga sewarna dengan hanjuang. Sebetulnya kalau warna dari awal masih di yang itu. Kan kayak yang kutang segini sebetulnya ada biru, ada ungu, ada pink gitu ya. Merah. Itu merah karena Seadanya. iya, yang ada waktu itu. Terus kemudian dicari, ya karena kan ditunggu panggung ya. Ditunggu panggung nggak mungkin bikin langsung gitu. Jadi yang ada dulu. Terus udah gitu baru ada nemu yang warna itu, yang semua unsur warna ada. Bikinlah bikin yang baru itu. Terus kemudian cik mun make kabaya kumaha cenah gitu. Tapi kudu katingali eta gurilap jero gitu. Ya udah kan tinggal beli yang warna kan yang sekuen gitu tapi yang warna-warni ya. Terus tapi kudu katingali gurilap jerona gitu. Ya udah berarti kan saya tinggal cari bahan yang tipis gitu kan biar itunya enggak kesopanan juga mungkin betul ya. Gitu karena kan ya panggungnya ternyata kan ya beda seperti itu. Sebetulnya hanya saya cuman cari-cari apa yang beliau mau aja ya mungkin seterusnya adalah kostum-kostum yang lain juga yang memang dibikin sendiri. Itu semua ide gagasannya memang dari papi mau seperti apa. Hanya pemilihan bahan itu diserahkan ke mami sama ke Mira gitu. Jadi kalau misalnya memang oke, harus bikin ini nih karena ada tarian baru, mami pasti hayu Dut orang cari bahan gitu. Dan selalu yang best. Iya. 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 Kalau nggak gitu nggak kepake, nggak jadi beli lagi pasti gitu. Seperti itu sebetulnya. Terus kalau yang terakhir yang Kania Laga itu malah dengan papinya sendiri milih kain. Warna hitam sama emas. Iya. Ke toko kain sama papi. Mami kan udah nggak ada juga ya. Ya udah, Mira bilang Mira mau cari kain gitu, mau cari bahan. Milu papi nu milih gitu. Dia yang milih sebetulnya itu. Jadi saya juga nggak bisa, itu bukan buat tari itu maksudnya ya. Hitam lagi ya? Iya emang maunya hitam, tapi maksudnya dengan kalau saya ya yang hitam ini udah oke gitu. Beliau nggak mau yang itu, tapi lain ya gitu lain gitu, yang lebih best gitu ya. Itu susah ya udahlah orang sama yang punyanya gitu ya, yang datangnya milihnya gitu maksudnya. Itu seperti itu. Terus nu mas nama ku Mamira weh gitu. Tapi nu hidung papi nu milih. Itu pokoknya mah tetap kabaya tapi kudu nutup. Tong siga nu biasa gitu. Jadi model Kartini lah artinya ya, kebayanya yang Kania Laga. Terus kalau yang satu lagi yang Kuntul Manggut. Beliau hanya cuma bilang gini aja. Pokoknya hayang bodas. Gitu. Hayang bodas.
bedah sungkul pih mainnya bedah sungkul nya kumamira we erek make pink menang, erek make hijau menang. Terus tapi saya milihnya Tosca gitu ya. Saya pilihnya Tosca, pih mun dia kumaha nya teu nanaon. Gitu. Tapi selalu pasti saya konsultasikan ini oke nggak dengan warna ini oke nggak. Terus engke modelnya kieu pi kieu nya teu nanaon, pokona mah sontog jeung blus gitu. Yang jalak ngejat gimana? Yang jalak ngejat, nah itu agak sulit. Sampai memang terakhir juga itu memang belum pas. Dan menginterpretasikan aja susah ya? Susah banget itu. Susah banget sampai dia bilang, no si gaki geningan merah paranti ngojay, topi ngojay, mali nu kitu. Teka bayang kan, terus pakai sanggul pih. Make kela pih kela. Itu benar-benar sulit. Terus udah gitu, ini kan jalak gitu ya maksudnya tema burung lah gitu ya. Walaupun memang isinya bukan itu. Pi aya sayapna, aya tapi ulah sayap teuing. Itu benar-benar duh gimana ya, apa yang gini yang terus kemudian saya pakai di gagah koncar gitu. Ya ulah cenah eta mah nu mira gitu. Nu lain deh tapi entong katingali eta aduh susah banget itu benar-benar susah. Terus saya minta bantuan Kang Iwa kan akhirnya. Udah dibikinin lah sama si Kang Iwa itu. Ente lain itu masih tetap jadi ini masih mencari dan masih belum jadi sebetulnya. Mungkin Bu Mia bisa membantu mungkin nanti ya. Mungkin Bu Mia bisa membantu mungkin nanti dikonsultasikan dengan Bu Mia. Apa Dede bisa beri masukan. Tuh asli itu memang saya susah gitu biasanya kan pokona yang kia oke udahlah ke gambar terus ya oke jalak ngejat pokona aya kia terus ieu make topi paranti ngojay maneh teh nyaho gitu meuli nu kitu iya terus sanggulna kumaha teuing pokona Ngojayna ayeuna itu benar-benar yang jalak ngejat itu sampai sekarang pun jadi belum pas formulasi kostumnya gitu. Iya betul, saya pun kan karena kita bareng mengalami itu jadi tahu mengenai apa keriuhan itu Jalak gitu. ngejat itu benar-benar jalak ngejat itu spesialis aja udah. Dan sampai sekarang Spesial maksudnya. belum ada yang gimana ya Belum mungkin Bu Mia mungkin atau Kang Dede mungkin. Tapi sebelum kita membahas keriuhan lebih dalam ya, ada yang mau dibahas dulu. Tadi agak sedikit ngobrol sama Bu Mia, katanya kostum rawayan yang beliau desain dan dibikin oleh beliau itu adalah masterpiece-nya Ibu Mia dalam kostum tari. Karena beliau biasanya di teater ya Ibu ya, gitu. Jadi itu teh gimana Bu? Mungkin tantangan apa aja kira-kiranya yang Ibu Mia sama Pak Ajat temukan dalam mendesain dan membuat baju itu? Karena spesifik ya. Kalau baju teater itu hanya untuk kebutuhan pentas sesaat. Jadi global gitu, di sini tuh udah encer banget gitu. Kalau ini mah banyak pertimbangannya, hati-hati, lembut. Ya. Jadi ada pesan tersendiri, makanya disebut masterpiece. Dan saya special request. Saya bangga gitu dengan karya ini. Toh orang yang non seni aja menyambut. Ya Mbak Tutut itu kan tercetus, bagus, saya suka. Itu kan untuk ulang tahun ibunya kan. Dia kan dan dia mengapresiasi itu. Mengapresiasi. Terus Bruri juga bagus Bu, birunya saya suka. Dia mah cuma bagus, birunya suka. Berarti kena di hati orang lain dong. Bukan saya aja gitu. Kenapa disebut masterpiece? Satu-satunya. Dan ada pengalaman kami waktu nari di Jepang. Itu ada penonton mahasiswa desain baju. Dia sampai ke belakang panggung, tapi yang mau dia lihat hanya pakaian rawayan bukan yang lain. Itu pengalaman. Sampai dipretelin,
dia bilang ini kok gimana bisa ada tiba-tiba ada yang gitu ya. Terus dia lihat-liatin draperinya apa gimana, bener-bener sampai detil itu dia tertarik dengan baju rawayan. Alhamdulillah merinding. Nuhun. Ya jadi memang baju rawayan ini sih kayaknya memang benar-benar yang apa ya? Iya, dari berbeda, ya out of the box. Betul, karena kan dari kain ya, sinjang, kabaya, tiba-tiba seperti ini. Dalamannya acuk senam ya, Bumi ya, pamit lepat mas mohon. Jadi sangat, oh ya ini ya. Jadi sangat-sangat betul-betul best lah gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin, nah sebelumnya saya pengen tahu dulu nih pandangan Bumi ya mengenai perkembangan kostum Jaipongan pada masa kini nih, kaitannya dengan fungsi, etika, tema yang diusung dari karya-karya mereka seperti apa? Jarang sih kalau nonton Jaipongan sekarang. Apakah etikanya ada mungkin apa namanya secara nilai-nilainya masih dipertahankan? Yang saat ini sering kita jumpai ya Bu ya, di luaran sana tuh selain sini gitu. Kayak tadi Ibu berbicara tentang tutup rasa, kalau tarian-tarian itu ada kace dipikirkan seperti itu. Kan sekarang mah Bu gini kostum. Ya kadang-kadang tidak terpikirkan seperti itu. Terus tadi Ibu berbicara tentang Kan kacep itu kan kaca itu kan tutup rasa. Tutup rasa buah holinya. Nah, kemudian tutup rasa di bawah juga sama. Punten saya nyinggung karya orang lain ya, Edi siapa teh? Edi Mulyana, Caruban. Kostumnya yang pertama kurang suka saya. Yang terakhir yang kemarin Isbidies itu bagus. Warnanya kuning, hijau. Iya tali diawirkeun ke belakang. Tapi begitu ngajegang, katingali lebat celananya. Itu yang nari cewek. Ari yang duduk teh kan macam-macam. Asumsi orang pasti beda. Dan saya Bu Endang sama Bu Risyani juga, ini geregetin etanya can dibenerkeun wae cenah. Tapi ayeuna mah tos dilereskeun. Oh duka. Eta dedep tos dilereskeun teh can sebagai dedep kan. Oh katawi sama tacan. Nah itu harus Kabayang kan, kenapa tidak pakai sesuatu tutup rasa lagi ketika penari perempuan itu ngajegang. Aduh. Otak nu nonton teh kemana-mana gitu. Sebagus-bagusnya kostum kalau tidak etis dan tidak ada tutup rasa terutama buat penari perempuan nggak indah lagi. Supaya biar diterima halayak ya, orang-orang yang terhormat juga mungkin yang menonton pertunjukan tidak risih gitu. Iya itu tidak risih, makanya estetis tapi juga etis. Gitu. Ya betul. Itu yang nah mungkin sekarang statement terakhir dari Bumia dulu nih. Sebetulnya pengen masih satu. Oh sok atuh. Sok. Oh mohon atuh mangga atuh. Tidak hanya. Iya beli hayang gerak beres wae. Tari kayak tari apa rawayan kayak gitu. Tapi kan Bumia tuh sempat menggarap itu kostum untuk tarian kolosal. Itu bagi tarian-tarian kolosal waktu. Oh iya. Waktu kirab itu waktu kirab itu 1250 pasang style. Ya artinya kan mungkin Bumia punya apa metode lain mungkin atau bagaimana cara ini bahwa ini akan ditunjukkan di lapangan bola misalkan. Ya, itu mah kan konsep lapangan itu seperti apa? Konsep berdua dengan si sayang. Iya. Itu mah soulmate pisan. Jadi berdiskusi. Pah, iya dia dulu ya. Iya kuduna kieu aya anu nari tapi narina di lapangan sepak bola yang ukurannya 110 meter, kesananya 90 meter. Jadi kita ini dulu cek dulu. Oh, lapangan bola tuh segini.
terus pananu nanti ada konfigurasi bentuknya non capit urang dan sebagainya lain-lain. Ini teh harusnya begini. Kenapa harus ada bendera merah putih yang diinikan gitu? Kan tidak sembarang bendera di kibar-kibar, tapi ikuti gerakan pelan-pelan, terus ada seperti gelombang, dan itu kita diskusi. Nah, karena di lapangan tidak mungkin pakai kain, tidak mungkin pakai sinjang, kedah lulumpatan nu 110 meter teh sama 90 kudu nguriling. Encan anu lalaki mawa ieu non teh umul-umul. Kieu mia cenah. Dan nyebut teh mia, bukan mama. Kalau saya mah papa. Kieu mia. Pikiran ku urang. Ayeuna si budak awe teh leumpang ti dieu ka ditu lompat malah. Kabayang teu mun make samping gejad. Ya iya. Jadi pakai naon? Balik deh pakai tayet. Internasional, global, itu mah bisa diterima sama semua orang. Tapi balik lagi, pakai tayet harus pakai tutup rasa. Makanya spesial kan, pakai tayet. Terus, kalau tari yang topeng, yang wanita yang topeng, pakainya ini. Terus pakai tutup rasanya apa gitu? Ada tutup rasanya di situ. Terus kalau laki yang orang mencerminkan perwakilan Irian, pakai tayet yang body size juga kan, tapi pakai apa? Terus Pak Ajat kan bikin propertinya. Jadi kita saling da aya keneh da gambar sketsana ke di rumah, kostum baik itu properti. Ditinggalkan iya kieu. Jadi selalu dikombinasikan pikiran Kang Ajat dengan saya itu selalu saling menunjang gitu. Terus aya nu naik ka luhur, naik ke panggung si budak awewe eta tah kostumna kudu ieu. Bentuknya Pak Ajat yang menentukan, warnanya saya yang memilih. Jadi klop kan? Ya. Jadi itu kayak seperti apa? Kanvas mungkin ya Bu ya? Iya. Itu menjadi menggambar kayak di melukis di kanvas itu. Da waktu merencanakan eta oge konfigurasi pananu mapan di rumah ikut menggambar dina milimeter. Ieu jelemana sakieu urang. Kan dia mah enggak bisa ngagambar. Nunjukkeun tabu ieu bentukna jika kieu nya ieu jangjangna ieu sukuna ieu kieu. Jadi itu juga ada masukan dari Mas Nanu. Ngacak apaleun pisan dia mah. Kasih ibu mah. Menarik, berarti satu pengalaman yang luar biasa dan tidak mudah ya Bu ya. Iya. Tidak mudah dan kadang-kadang kita juga ada namanya jelemanya sok aya teu srekna. Tapi kita kilahi dengan bijak gitu. Entong kieu enggak begitu. Apa sebaiknya begini? Saya punya alternatif begini. Jadi itu salah lain gitu, goreng enggak. Saya selalu memberikan kalimat-kalimat yang lebih bijaksana. Saya membuat konsep sendiri, gambar weh, tingalikeun. Ieu kumaha? Oh iya Bu, ya tah gitu. Jadi itu kuncinya sih di situ kalau kita berkarya. Jadi kalau coloring untuk konfigurasi diperhitungkan juga. Iya. Kenapa warnanya harus begini? Kenapa warnanya harus begini? Kenapa topeng kostumnya merah? Kan anu bikin topengna ge Kang Ajat kan 200 lebih tah topeng ngungkul. Dipasihkeun ka heti kamari. Dipake sama dia, dipakai di itu di Sumedang. Da heti mah kabi incu. Di Pak Ajat. Pengajuan pengalaman itu teh
paham sama kita. Iya. Saat Alhamdulillah nuhun. sekarang ini tuh apa yang di Mumpung saya masih jagjag, masih bisa Sampai ngomong. perhitungan ini Cem ya, konfigurasi ditanya gitu. Konfiguratifnya dihitung, membuat abjad ini. Iya. Ya. Jadi orang teh kelompok niron tiba teh Kelompok naon? tahapannya ditiron ditiron gitu. Kelompok tuturut munding. Oh iya. Tapi iba tuturut mundingna positif. Iya. Karena saya udah ikut Cemia kan dari dulu. Ya, jadi boleh meniru karya orang lain, dimodifikasi teknik boleh diikuti. Tapi ada sesuatu yang punya keaslian dia sendiri. Terus bukan istilahnya titiron teu tatakon. Tah anu titiron teu tatakon mah diambil we nurutan we mata aja bilang gini, geuleuh aing mah cenah lalar liwat hareupeun irung cenah eta teh pan aing cenah nu boga ide. Teu sopan we atas. Kamari nyawa saya dipakai. Iya, gitu. Iya, gitu. Teknis aja. mengikuti teks itu Ya. Pak Me badai nu dicarioskeun? Oh iya. Mungkin ini sebetulnya tidak berkaitan secara langsung dengan ini, hanya ini bagaimana kita mensikapi, terutama untuk para koreografer, Bu ya, karena memang mau bagaimanapun seorang koreografer itu juga punya sisi dan tanggung jawab terhadap visi dari karya yang mereka buat itu. Nah, seperti begini, biasanya di dalam kultur kita itu, terutama yang berbasicnya folklore seperti jaipongan dan lain-lain seperti itu sering terjadi musik lahir lebih awal gitu. Tapi setelah itu para koreografer lah yang mencerna, terlepas dari persoalan gagasan dan gerak-geraknya dibuat seperti apa, apakah mereka selalu juga terfikirkan bahwa ada sisi-sisi tanggung jawab mereka juga untuk memikirkan persoalan-persoalan estetika di dalam kostum itu sendiri atau tidak? Ini saya mungkin juga, ini sebetulnya bukan pertanyaan, saya ingin saran aja. Sementara kan yang berkembang di dalam kondisi saat ini, orang sepertinya melihat bahwa ini sebagai sebuah kebebasan saja seperti itu gitu. Nggak bisa, harus ada bukan komunikasi itu tadi teh, bukan kolaborasi juga. Jadi konsultasi. Oh saya begini, lebih baik ngobrol dulu, didiskusikan dulu. Nggak boleh egois dong. Bae da urang mah bagianna ieu, bae da maneh mah bagianna. Enggak bisa aing-aingan. Dalam suatu orkestra itu selalu kan ada keharmonisan di antara mereka. Nggak boleh aing-aingan. Ya. Karena juga ini juga dialami oleh saya sendiri, Bu. Banyak karya-karya saya yang memang sengaja dibuat bukan untuk tarian gitu. Tiba-tiba orang mendesain sendiri aja gerakan, terus tiba-tiba aduh nah jadi kostuman yang juga kieu gitunya. Jadi kita tuh seperti oh ini tuh orang tuh nggak paham apa yang saya buat. Harus diskusi dulu dong. Enggak, diskusi malah terjatuh ngambil gitu. Jadi ketika mau menggarap sesuatu itu kompromi. Iya. Oh lagu saya begini. Kita juga Nah, betul. Papih kan? Harus ada ya. Ini lagu saya tuh begini. Coba geraknya kira-kira gimana? Untuk ujug-ujug itu lupang sorangan, ngajegang sorangan, ieu nabeuh sorangan. No way. Buat saya tuh nggak ada begitu. Lebih baik nggak aja. Gimana pun juga musik tari beda sama musik yang memang auditif untuk hiburan biasa. Iya, betul. Iya kan? Kita nggak bisa. Buat mau bikin musik ya musik aja gitu ya. Ya. Kalau mau bikin tarian ya berarti kita artinya holistik mungkin ya. Berbicara ke komposer, ke desainer. Untuk jualan kumaha? Hah? Itu lain. Tah panginten aya nama Bu Nong statement terakhir pangintennya mangga. Kanggo para narasumber. Mangga. Mangga Kang Dev. Panginten, segala sesuatu yang bersumber dari budaya itu pasti memiliki nilai fungsi, makna, simbol. Nih kita berbicara masalah unsur rupa gitu untuk masalah artistik busana, baik kostum ataupun tata rias.
Nah, nilai fungsi di sini kan ada hubungan dengan masalah estetika, atau misalkan itu nanti hubungan dengan masalah koreografi, hubungan dengan masalah psikologis. Penari juga itu penting, karena bagaimanapun juga penari harus dipikirkan, percaya diri nggak dengan itu? Dengan kostum yang dipakai, percaya diri nggak? Nyaman atau tidak? Itu juga harus dipikirkan. Terus kemudian nilai simbol, misalkan nilai simbol. Ya, apakah ini ada sebagai bentuk personifikasi dari sesuatu yang ingin ditampilkan dalam tarian, sehingga terus diaplikasikan sama penari? Atau ini adalah simbol dari misalkan kejadian kah, atau misalkan apapun yang ada di dalam tema itu, atau misalkan memiliki makna tersendiri di dalam itu. Jadi mana yang akan disampaikan. Nah, itu saya kira kalau misalkan memang kita serius dengan dunia tari dan ingin mencipta tari, juga serius dengan ornamen-ornamen yang memang penunjang. Dan itu sebetulnya bukan hanya sebatas penunjang. Kostum itu adalah jiwa. Ketika orang mau menari, dia mau pakai kostum, kita udah bakal tahu, oh gitu, itu Sri Kandi, ini Mustakaweni, karena simbol itu sudah nyampe ke kita. Tetapi kalau misalnya ini tarian ini bajunya eta kene, ini kita mau berbicara apa, itu juga harus nyampe. Jadi komunikasi. Jadi saya kira kostum itu lebih dari hanya sebatas atribut pelengkap estetika, tapi itu adalah komunikasi nonverbal yang disampaikan oleh penari sama audiens masuk. Tata rias juga mereka harus paham kita menari di mana, oratorium kah, atau misal proscenium kah, dengan tata lighting yang seperti apa, jaraknya seperti apa, itu mereka harus paham. Terus ke indoor kah atau outdoor kah, siang atau malam. Jadi mereka bakal tahu kapasitas presentasi make upnya akan seperti apa nih, harus boldnya seperti apa, presentasi warnanya harus segera dikerik kah misalnya, atau apa yang tidak bisa disamakan nanti gitu. Kalau masalah make up nanti ada lagi ulasannya ya. Oke. Make up itu masih panjang sebenarnya. Dan yang penting adalah itu nilai itu yang harus dijaga. Bagaimana kostum sebagai komunikasi nonverbal antara tarian melalui penari dan sampai tarian itu harus memberi kesan dan kita pulang tuh dengan berkesan. Gitu. Bahagia. Ya. Hatur nuhun Kang Dew. Bu Mia, mangga. Ya, kembali lagi, segala sesuatu sebelum breng teh ulah ujug-ujug we. Harus ada komunikasi dulu, ngobrol dulu. Saya dengan Pak Ajat itu dia pesan, iya mah pementasannya universal, terus tidak harus klasik. Jadi kalau nari di lapangan atau pertunjukan apa-apa, kalau tidak selamanya harus pakai batik. Apalagi kalau batik itu direcah, digunting-gunting macam-macam. Jangan. Dia pesannya gitu. Makanya kenapa kostum-kostum pertunjukan kami sedikit sekali, rasanya belum pernah yang pakai batik. Semua dengan warna polos. Nah, kalau batik ya memakai batik itu kalau yang klasik, tari klasik atau teater yang ada bau-baunya dari Majalengka atau dari mana gitu. Kita ambil batiknya Majalengka. Masa iya tarinya di Lampung tapi diberi batiknya rereng buncis, kan teu nyambung karena dia tidak tahu kan mengenai batik, dan batik itu warisan budaya yang harus dipegang sama kita, harus tahu, oh ini mah pantasnya pakai naon, buat apa. Jadi harus selalu komunikasi, nggak bisa jalan sorangan-sorangan. Kita ini berada di lingkungan harus membuat ensemble. Ensemble itu kan kerjasama, orkestra. Sebuah pertunjukan itu orkestra, ada tari, ada musik atau gamelan, ada vokal, dan ini saling menunjang. Nggak bisa deh. Iya mah kadi itu, iya mah kadia, apa itu jainyahnya. Satu lagi boleh tambah nggak? Boleh.
ada pesan yang selalu disampaikan kalau misalnya papi mau bikin kostum di karya barunya, itu pasti kade merahnya entong jadi membatasi penari bergerak karena kostum. Jadi tidak perlu yang, saya pernah sih lihat anak kecil pas dia gini tangannya, mana tangannya katutupan, ku aksesoris kepala. Nah sampai kayak gitu. Oh oke, meren papi teh maksudnya kayak gitu. Ternyata memang kalau misalnya yang tidak proporsional itu akan mengganggu dari gerakan-gerakan tari yang akan ditayangkan gitu kan ya maksudnya. Jadi ya itu sih. Jadi sampai sekarang saya pasti pegang itu. Kalau misalnya bikin kostum tidak harus yang berhehoh gitu ya, tapi memang ini yang kita tampilkan adalah tarian. Nah itu makanya sedikit tambahan, makanya apapun yang sifatnya baik itu hands property ataupun milineris misalkan, termasuk kalau misalkan mereka memakai siger atau mahkota yang lebih besar, ketika berproduksi, ketika latihan, coba digunakan. Jadi kita akan tahu proporsinya akan seperti apa koreografinya. Gitu. Ya itu makanya tadi yang sembarangan itu, pokoknya asal budak pakai kostum gitu kan untuk menari. Ya nyewana random eta mah kamari. Turut munding nu teu ngarti teh. Ya kan kamari enjing bae nari ayeuna gitu nambutna cukup. Jadi tak apal kumaha gitu. Jadi tak apal kostumnya kumaha. Iya. Kang Ismail, Enggak, saya cuma dulu punya pengalaman ketika jalan-jalan touring ya, ke Ciletuh tiba-tiba ada pertunjukan di sebelahnya teh ada apa? Itu nyalira. Terminal truk Bu, dan kusi kungkulnya apa saya gembrang-gembrung nah teh aya jaipongan apa teh dinilai teh istri hunggung ngangge mahkota ngangge gitu. Sisi truk gitunya dina taneuh jeung teu disenal-senal acan gitunya. Kontemporer pisan pernah dia meninggal natanya. Jantan ya maksud saya tuh tadi kenapa saya bertanya seperti itu juga kadang-kadang saya ingin tuh memilahkan persoalan terutama para koreografer ya, artinya juga ada beban kultur yang mereka tuh harus bawa gitu. Tanggung jawab itu harus selalu ini kan kalau yang di daerah-daerah mereka ya ikut aja seperti itu ngarasana teh ngangge mokuta gembrang-gembrung nambo sisi truk ge asa berkesenian we gitunya. Nah itu kan kita mah artinya itu sedih melihat seperti itu. Artinya bukan juga menyalahkan koreografer yang salah, cuma kita ingin memahami bahwa apapun besar atau kecil seorang koreografer itu juga punya tanggung jawab kultur yang kuat di masyarakat itu saja. Ya. Ya, hatur nuhun. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung nih. Jadi ada yang mau disampaikan dulu bahwa kostum, kalau kata Kang Dede tadi, kostum adalah alat komunikasi nonverbal yang harus bisa menyampaikan isi pesan dari karya itu, dari yang menarinya atau penyajinya kepada audiens gitu ya. Dan ada tadi satu istilah yang baru saya dengar pribadi adalah tutup rasa dari Bumia. Tutup rasa adalah istilah yang sangat indah menurut saya. Ungkapan dari saling menjaga dan menghormati di luar selain kita mengusung kenyamanan kostum itu sendiri. Jadi untuk para pembuat kostum hari ini, mari kita lebih mawas diri agar karya yang disampaikan dari penyaji ke audiens jadi lebih bisa diterima dan karyanya itu sendiri akan jadi tontonan yang estetis namun etis. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riksa sasarengan kapan seni banda urang